Nah, mungkin artinya juga bagi difabel ini juga memerlukan penanganan khusus gitu ya, Dok ya, artinya itu seperti apa ini, Dok? Untuk Yang penanganan. penanganan yang disabilitas yang mana nih? Difabel yang mana? Boleh mungkin, Dok, untuk yang anak yang intelektual maupun juga yang fisik dan juga sensorik ini, Dok. Iya. Kalau kita bicara disabilitas secara umum ya, tentu adalah kalau masalah penanganan berarti berkaitan dengan layanan ya. Apakah layanan-layanan yang layanan kesehatan ya, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental ya Mbak, apakah layanan-layanan itu sudah inklusi? Maksudnya adalah apakah bisa memenuhi hak-hak mereka yang mengalami disabilitas? Ya, ini kita bicara secara general ya Mbak Noris. Misalnya nih ya, suatu rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat, mudah nggak sih diakses untuk orang-orang yang disabilitas fisik, yang dia harus pakai kursi roda, di mana ternyata akses pintu masuknya aja bertangga-tangga gitu ya, kan sulit ya kalau orang dengan kursi roda harus naik tangga begitu kan. Ada nggak sih RAM yang menuju ke sana? Nah kayak gitu, itu untuk akses ya. Terus terkait dengan masalah apalagi ya, inklusinya itu adalah misalnya begini, ketika berkomunikasi ya, kita berkomunikasi untuk teman-teman yang difabel terkait dengan bicara begitu ya, dia tidak bisa bicara, bagaimana komunikasinya itu bisa sampai ketika dia tidak bisa mengekspresikan apa yang dirasakan, mungkin perlu seorang translator begitu. Nah, pelayanan menyediakan itu enggak? Kalau tidak menyediakan, apakah layanan juga boleh memberi kesempatan orang lain sebagai pendamping orang dengan disabilitas? Contohnya itu, ya. Oke. Nah, Dok, tadi kan juga ada berkomunikasi dengan disabilitas ya. Sebenarnya bagaimana sih, Dok, mungkin etika-etika berkomunikasi dengan disabilitas? Mungkin juga bagi yang mengalami disabilitas fisik seperti itu. Mungkin ketika dia memakai kursi roda gitu, kita berniat ingin menolongnya begitu. Ternyata mungkin yang bersangkutan bisa sendiri. Nah, sebenarnya seperti apa sih, Dok? Mungkin etika-etika berkomunikasi dengan ini, Dok? Orang dengan disabilitas itu jelas sama ya seperti kita ya, ingin diakui keberadaannya gitu. Mereka juga tidak ingin dianggap keterbatasannya menjadi suatu kelemahan begitu ya. Jadi sebenarnya pada saat kita ingin memberikan bantuan kepada mereka, rule yang pertama adalah kita perlu bertanya begitu. Jadi apa yang bisa saya bantu ya terkait dengan Anda begitu. Misalnya kalau dia pakai tongkat begitu ya, pakai krek begitu, dan dia membawa tas gitu ya, dia sebenarnya nggak minta dituntun gitu loh. Dia cuma bisa nggak saya dibawakan barang saya begitu. Kan kalau kita nggak nanya kita nggak tahu ya Mbak. Kita sebenarnya kasihan, tapi ternyata itu membuat dia tidak nyaman karena dianggap tidak mampu. Itu salah satunya ya Mbak. Terus juga memperlakukan alat bantu ya. Alat bantu itu untuk dengan orang dengan disabilitas itu kan seperti bagian dari tubuhnya ya Mbak. Misalnya teman-teman yang disabilitas netra, tongkat itu kan sebagai petunjuk jalannya gitu ya. Kita hormati tongkat itu menjadi bagian tubuhnya, jangan dipakai main, jangan istilahnya ya apa sih bisa penasaran tapi bukan memberikan suatu apa ya empati gitu, tapi justru malah merendahkan mereka gitu. Atau misalnya dengan teman-teman yang menggunakan kursi roda begitu ya, dia ingin membawa kursi rodanya sendiri atau dibantu dari belakang, itu perlu ditanyakan gitu. Karena kalaupun kita membantu, kita juga perlu tanyakan juga gitu ya, apakah saya terlalu cepat mendorongnya, karena dia punya irama tersendiri untuk berjalan, sama kayak kita gitu ya Mbak Noris ya. Kalau jalan kan bisa cepat, bisa lambat gitu, nyamannya gimana kan sesuai kita gitu. Seperti itu sih Mbak. Oke. Terima kasih Dokter Tika. Ini kita akan menyapa dulu untuk Tribuners. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Terima kasih sekali untuk Tribuners yang sudah bergabung bersama dengan live streaming kita pada sore hari ini, pada siang hari ini. Ini ada pertanyaan dari Nugraha. Bu Dokter, jenis gangguan jiwa yang paling ringan apa? Apakah harus ditangani secara medis? Nah, terima kasih sekali untuk Kak Nugraha atas pertanyaannya. Ini akan langsung dijawab dengan Dokter Tika. Silakan Dok. Iya.
jenis gangguan jiwa yang ringan. Semuanya ada memang levelnya ya Mbak ya. Jadi gangguan depresi ada juga dibagi dengan ringan, sedang, berat. Iya. Gangguan cemas juga begitu ya. Bahkan gangguan yang dikatakan gangguan jiwa berat, skizofrenia juga dia ada level yang ringan, sedang, dan berat begitu. Dilihatnya dari mana ketika seseorang membutuhkan penanganan seorang profesional. Dilihatnya bahwa dikatakan terganggu apabila misalnya kecemasannya itu membuat dia menurunkan kualitas hidupnya. Misalnya kecemasan, misalnya lagi COVID nih ya Mbak ya. Terus kemudian karena takut saking cemasnya nih ya, dia udah pakai masker, tapi dia nggak mau melakukan aktivitas seperti biasa. Begitu new normal kan biasanya bekerja kembali gitu ya. Dia lebih akhirnya mengurung diri di dalam kamar. Berarti kan kualitas hidupnya menurun ya Mbak. Dia nggak bisa bekerja, tidak bisa berinteraksi begitu ya. Nah itu dikatakan sudah mengalami gangguan begitu. Begitu juga dengan depresi. Siapa sih nggak pernah sedih? Mbak Noris pernah sedih nggak? Pernah dong ya dok ya. Saya juga pernah ya. Apalagi kalau pasien-pasien COVID-nya makin meningkat nih ya. Apalagi seperti saat ini ya dok ya, Iya positif betul, semakin iya. banyak. Saya tuh kalau habis visit itu ya dok, bangsal COVID mesti meleleh air mata. ya, tapi ya apakah terus kemudian saya nggak mau bekerja begitu? Saya nggak mau merawat teman-teman atau pasien-pasien yang lain. Kesedihan itu menghambat aktivitas-aktivitas sehari-harinya. Kalau sudah seperti itu berarti sudah gangguan, Mbak, dan perlu penanganan profesional. Nah, apakah mungkin juga banyak dialami oleh Tribuners juga ya? Stres, Dok. Itu termasuk gangguan tidak, Dok? Mungkin. Ya, kalau stres itu sebenarnya suatu reaksi ya. Reaksi terhadap suatu tekanan baik itu misalnya internal atau eksternal begitu ya. Reaksi stresnya itu bisa secara fisik, bisa secara emosional. Contohnya kalau secara fisik ya Mbak, kok kita kadang suka deg-degan ya gitu, jantungnya kok sering berdebar-debar, atau nafasnya kok memburu gitu ya, sering berkeringat gitu ya. Terus nah itu adalah suatu reaksi stres yang secara fisik. Kalau emosionalnya bagaimana? Ya mungkin mudah marah, jadi sedih-sedih ya, nafsu makannya menurun, terus kemudian insomnia ya, nggak bisa tidur ya, sensitif ya kayak gitu-gitu Mbak. Jadi sebenarnya orang stres sih normal begitu ya, asal bahwa stresnya reaksi itu tidak berkepanjangan sehingga akhirnya menimbulkan suatu gangguan. Gangguan yang lain. Oke, terima kasih Dokter Tika. Ini kita akan kembali ke topik kita tadi Dok ya. Nah Dok, sebenarnya permasalahan apa sih Dok yang mungkin sering dialami oleh difabel? Mungkin selain tadi mengeluhkan mungkin kurangnya fasilitas atau layanan, tuh apa Dok yang paling banyak dialami atau dikeluhkan oleh difabel ini Dok? Difabel apa nih Mbak? Secara umum ya? Secara umum Dok ya? Iya, mungkin lebih kepada ketersediaan ya. Kalau kita kan, kalau di Jogja ini kan sedang membangun infrastruktur ya yang sesuai bahwa yang ramah difabel begitu ya Mbak ya. Nah, apakah layanan-layanan itu juga terakses baik dengan orang dengan disabilitas, berbagai ragam disabilitas. Nah itu ya.